istri yang selalu bahagia. Suami istri yang selalu bahagia ya. Kita panggil langsung ini dia, Ustadz Solmed dan April Jasmine. Masya Allah, ayo baca dulu. Aduh. Oke, nah alhamdulillah full senyum kalau lihat Rumah baru. rumah baru. Iya. Iya nih. Yuk, ini rumahnya Ini, yuk. Mak, benar-benar ini. Ininya, Bandar Pila. Benar lagi. Kapan dong kita diundang ke situ Ayo ya? dong. Ayo dong Pak Ustadz. Ben kalau mau Takutnya nyasar saking gedenya. Terus juga kita ngundang Pakai dia. wes yuk. Di dalam tuh ada ojek online juga di dalam. Ada di dalam. Jadi aman. Aku punya tayangannya dulu ya. Coba kita munduran dong nggak? Oke. Gokil Pak Ustadz, gokil. Di sana, kalau kita datang ke sana kita nggak bawa ala ya. Biar semangat nggak apa-apa. Enggak. Hei, lu lihat dong rumahnya. Nih. Hei, rumahnya ada lapangan futsal. Ada tempat sauna. Oh, apa namanya? Kolam renang kayak kolam renangnya kayak di gelanggang ya. Iya. Gede banget ya. Karaoke juga ada. Karaoke. Itu game tuh kan main, tempat main tuh. Oke gitu ya. Iya, ada. Mau ke rumah satu pakai Apaan kendaraan. sih? Sorry ya Pak Ustadz ya. Sorry ya. Sorry ya. Waduh. Ustadz. Sorry ya. Ini April, Pak Ustadz. berapa lama sih proses pembangunan Bangunnya. rumah? Proses bangun tuh hampir 3 tahun, hampir. Iya. Ya, nggak 3 sampai. tahun tuh? Ya. Segede gitu? Ya. Sarwenda kita udah 4 tahun nih. Oh enggak, Kenapa? Kenapa 4 tahun belum kelar-kelar? katanya Maret di awal nih. Ya. Ntar aja tunggu dulu ya kan? Tunggu dulu, ya panjang deh terus. Tukang banyakin tukang. Terus Tukangnya banyakin. apa? Iya, kasihan dia. Sekarang dia tiap hari nongkrongnya sama tukang, yuk. Sama, benar. Aku juga gitu, pas udah ngepus pengen jadi, ya udah tongkrongin. Kalau nggak ditongkrongin emang begitu lah. Iya. Di mana lo? Nih lagi makan sama mandor atau gitu. Akhirnya itu di segede gitu itu di wilayah 0251 tuh. Itu udah masuk Jawa Barat ya? Iya. Iya. Bogor. Wow, Bogor loh. Bogor itu. Udaranya tuh udah enak banget ya. Sejuk, adem. Masih ada kabut. Masih ada kabut. Kalau Bisa kali kita tukeran rumah mas sebulan. Udah disewain kan. Iya. Yuk bentar, lu mau ngerasain tinggal modelan tempatnya kayak begitu? Iya. Ada lapangan, Iya. segala macam. Iya. Tidur di GBK nih. Ada semua. Lengkap, lebih gede. Nonton Oke, bola kali. aduh. Siapa sih yang paling banyak kasih ide buat desain? Hampir semua desain kita berdua ya. Maksudnya harus bareng-bareng setuju gitu. Jangan sampai keputusan akhirnya adalah konflik. Iya. Jadi kayak apapun perdebatan, intinya setuju jadi. Soleh. Coba. Betul. Pak Ustadz coba ulangi lagi tadi. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, bareng-bareng ya. saat kita konflik, kalau sudah sepakat, maka jadi tuh barang. Bisa lagi. Pak Ustadz, Itu. ini ditanya sulit ya. apa? Harusnya sulit. Nggak tahu. Orang lagi Orang gini, ngomong lu. orang solid katanya gini. Iya. Harusnya sulit, masa doainnya nggak bagus. Nah, kalau gua ngomong iya, tak ketulah ke gue. Maksudnya dia bukan buat cerita dia gitu. Iya. Kalau dia sulit Kalau gitu. dia sulit. Kemarin baru bangun kandang ayam ya.
boro-boro bangun rumah yang besar gitu, motor aja kaca spion nggak ada. Apa? Kaca spion nggak ada, kasih kaca nako gitu. Dia butuh donatur. Tutup. Udah nggak ada. Jadi kisaran berapa sih Pak Ustadz? Apanya? Itu biaya semuanya. Gini aja dah. Pak Ustadz. Kalau ada yang mau bayar tuh rumah 80 miliar, saya lepas. Nah, udah. Mending di rumah baru aja. Udah, mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80 M. Nih, lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit, 80 miliar saya lepas tuh. Nggak perlu ngasih pengumuman. Tapi percuma Pak Nggak Ustadz. usah pakai promo. Bikin villa. Udah ada promonya. Amin. Loh, promonya ini kan, rumah viral ini, atau jadi hotel, atau jadi villa, atau jadi tempat syuting, atau jadi restoran. Yang punya 80 miliar, gue tungguin, gue lepas tuh rumah. Ayo nggak lo? Sayang. Oh iya. Wah, gua suruh ngajuin laki gua ke Pak Cete. Asbon. Sayang. Ya. Kasihan laki lu. Kata Pak Ustadz tadi, harga rumahnya 80 M. Kita patungan 40-40, mau gak? Mau. Dari gua dulu ya. Ya. Gak sanggup. Aku ada artikel dulu ya. Oke. Sebentar sebelum ada artikel. Emang rame itu Pak Ustadz? Apanya? Yang ngomong tentang rumah. Iya, makanya justru rame kan udah promo nih. Kalau ada orang yang mau usaha di situ kan 80 miliar tuh kecil banget. Iya. Ya kan? Udah terekspos, udah tahu semua. Tinggal mau bikin restoran, wis, itu cepat laku itu restoran di situ. Udah makanya nih sekalian gue Strategis jualan. ya? Iya, strategis loh. Tol di situ mau bangun tol. Tol juga. Itu tolnya tinggal Sawangan Bojonggede. Tinggal Bojonggede lagi, Pak Jokowi sambungin aja tuh ke Bojonggede. Nyampe deket rumah Banyak saya. minta. Biar naik jadi 100 M. Sawangan Bojonggede punya rumah jadi angan-angan, capek deh. Jadi pantun. Jadi pantun. Ini lagi tepuk tangan tapi nggak ngeliat orang ini. Nengok sono. Hei, sono yang lagi pantun. Lu nengok. Iya kan ada masalah sama si Nyonya. Makanya aku naon sih ningali orang kitu pisan geura Ente, ya pada orang sorangan, di dia. Oke, aku ada artikel dulu ya. Coba kita lihat artikelnya apa. Ini dia. April Jasmine ngeluh banyak orang minta duit sumbangan. Muslim itu harus kaya. Ini rumahnya kayak pesawat. Beda dong. Beda. Itu pas umroh. Itu lagi makan steak yang di itu ya? Yang di Bekasi. Bukan. Oke, Pak Ustadz, April ini bisa Iya. dijelasin nggak dari artikel? Oke, jadi gini, waktu itu tuh bukan artikel, memang aku lagi, kita kan sering buat home sharing. Jadi para agen datang, nah aku memotivasi mereka bahwa kalau ikutan bisnis di sini Indonesia, jangan takut miskin, kita semua harus kaya gitu. Jadi motivasinya Justru ke mereka memotivasi gitu. ya? Motivasi. Karena agen-agen di Indonesia itu kan datang ke rumah. Mereka tuh butuh support masukan. Sehingga salah satu masukannya adalah, ya lu nggak boleh miskin, lu harus kaya. Kalau lu kaya, lu nanti ngasih, bukan minta. Sama gitu loh. Jangan selalu jadi mustahik yang cuman seneng dapat zakat. Satu waktu lu harus bisa jadi orang yang ngeluarin zakat. Itu mah. Jadi jangan gini mulu ya Pak Ustadz, Ya. harus begini sekali-kali. Ya. Gitu. Pak Ustadz kayak lagi nyindir lu ya kayaknya. Kan nggak pernah begini. Oh, iya. Lah kok begini sama aja tuh lihat tuh. Sama aja tuh.
Ini nggak ada bedanya. Iya. Aku ada artikel dulu ya. Ya, coba kita. Boleh. Apa lu ngapa? Boleh. Ini dia. Akun Ditjen Pajak pantau istri Ustadz Solmed di TikTok. Nah, Oke. Bagus itu. Gimana sih Pak Ustadz nih maksudnya? Ya, justru saya senang sekali ketika Ditjen Pajak itu meng-add dan saya add lagi Ditjen Pajaknya. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita yang tinggal di Indonesia memang punya kewajiban untuk membayar pajak. Bukan hanya orang kaya. Jadi Ditjen bilang lagi mantau orang kaya, itu sebetulnya keliru. Karena yang wajib bayar pajak itu bukan cuma orang kaya, yang punya NPWP, tinggal di Indonesia, bahkan kalau belum punya harus dia daftarkan. Kalau nanti sudah ada ambang batas kewajiban pajak, dia mesti bayar pajak. Karena Indonesia, negeri ini dibangun dari pajak. Dan dengan pajak yang bagus itu, jalan tol, kemudian infrastruktur, bahkan fakir miskin, mereka yang terlantar bisa dipelihara oleh negara, dan kita ikut andil membantu saudara-saudara kita dengan membayar pajak. kasih tahu Solin. Mau kemana? Kasih tahu Solin. Oke, jadi ya ibaratnya kalau ya sebuah instansi besar ketika masuk ke sosial media kan jadi takutnya jadi blunder ya. Iya. Ya, jadi ibaratnya ya Ustadz Solmed dan juga istri memberikan jawaban ya sesuai dengan apa menjadi haknya sebagai warga negara. Betul, betul. Gitu ya. Terjawab ya. Jadi siapapun kita ya benar ya kita ada wajib membayar pajak, apalagi kita yang sudah memiliki penghasilan ya. Itu wajib. Karena ada SPT kan, SPT tahunan untuk dilaporkan, diinformasikan. Itu kewajiban setiap warga negara gitu loh. Bukan cuma orang kaya, terlalu sedikit nanti pendapatan negara kalau hanya dari orang kaya. Pak Ustadz, Kadang-kadang tanya dong. Ya kadang-kadang orang kaya juga belum tentu semuanya juga dia Belum lapor tentu ya. semuanya. Oke, baik. Maaf nih orang kaya kalau yang tersinggung ya. Aku mau tanya Pak Ustadz dong. Ya, silakan. Bukan orang Pak Ustadz, tapi kalau misalnya tanggapan Pak Ustadz sendiri gimana Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz lihat-lihatin rumah, jatuhnya bahasa sekarang flexing. Kalau di agama kita kan jadi kayak riak gitu Pak Ustadz. Ya kan? Wah, Ngeri banget. Ayo, mana masuk gitu gerak. Oke. Gimana Pak Ustadz? Gimana Ya. Pak Ustadz? Flexing itu sebetulnya kan istilah ekonomi ya. Bagaimana seseorang yang sukses dalam bisnis, lalu dia menginformasikan kesuksesannya. Dengan itu orang bertanya seperti apa, lalu kemudian orang ikut. Nah itulah yang kami lakukan. Akhirnya kami buat sistem di Bisnis in Indonesia ini supaya ayo ikutan. Kita nih jualan loh. Dari jualan kamu dapat untung loh. Kalau kamu dapat untung nanti kamu punya uang loh. Perusahaan akan kasih kamu reward loh. Why not setiap orang bisa ikut ini. Dan setiap orang bisa punya penghasilan. Kalau berkembang pesat, pajaknya akan lebih besar buat negara. Zakatnya lebih banyak lagi untuk agama. Ditambah lagi mungkin pengangguran jadi berkurang, orang tambah sejahtera, dan kemiskinan bisa jadi semakin menipis karena setiap orang punya penghasilan besar dari bisnis yang kita tawarkan. Dan kita bukan bisnis mimpi, kita bisnis kopi. Hah? Dagang kopi doang? Loh iya dong, ada ininya, ada kopinya, itu kan berteman itu. Jadi satu kesatuan Satu ya. kesatuan. Iya. Kang gorengan diem doang. Kita nggak main. Dia ngantuk. Jauhan. Udah mendingan gini kalau ngomong kayak begitu nih biar kita juga tambah sehat ya. Tambah tinggi, biar Ini tinggi. tambah tinggi juga, ini ada informasi penting dari sahabat-sahabat kita nih. Coba silakan. Sorry, aku telat. Aku habis belanja banyak ini. Sorry ya. Ya ampun, Kak Nadia. Emang nggak pegel itu bawa belanjaan sebanyak itu? Ya nggak pegel lah. Aku kan biasa olahraga. Dan selain itu kan aku juga rajin minum Hilo. Oh, pengen deh bisa kuat kayak Kak Nadia. Kamu minum susu Hilo yang mana sih, Kak? Nah sekarang tuh ada Hilo Platinum buat kita yang aktif. Nah manis di rumah harus tahu nih bahwa otot kita itu bisa nyusut loh. Makanya harus minum Hilo Platinum buat nabung otot dari sekarang. Hah? Emang bisa, Kak, nabung otot?
Ya bisa dong. Hilo Platinum ini satu-satunya susu yang punya 13 keunggulan. Tinggi kalsium buat tulang, glukosamin buat sendi, dan tinggi protein buat otot. Nih, kamu cobain ya. Wah, aku cobain ya Kak. Ini buat kamu, ini buat aku. Wah, karena dia rasa coklatnya tuh beneran enak. Enak banget buat diminum tiap hari. Oh ya, satu lagi nih aku suka. Jadi Hilo Platinum ini kemasannya ada yang sachet, jadi praktis banget bikinnya. Tinggal sobek, lalu tuang deh. Bisa dibawa kemana-mana. Wah, tapi bisa beli di mana Kak? Susah nggak sih carinya? Hilo itu kan ada di mana-mana. Nah, susu Hilo Platinum ini juga bisa dibeli di minimarket, di supermarket, dan juga bisa beli online di Nutrimart. Wah, manis di rumah juga ya harus mulai nabung otot dari sekarang. Biar kita kuat sampai nanti. Tentunya dengan minum Hilo Platinum. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Hihi.